jiwa, penuaian jiwa ini itu adalah idenya Tuhan. Amin. Yesus datang ke dalam dunia karena rindu setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siang hari ini saya akan berbagi saudaraku dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita percaya bahwa ini adalah momentumnya, sehingga jangan sampai momentum ini kita lewatkan. Ya, ini waktunya di mana kita akan melihat terjadi penuaian. Amin. Sehingga tema saya hari ini adalah Harvest Now. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sekarang waktunya menuai. Nah, saudara, menuai jiwa-jiwa ini, mari kita sadari bahwa ini adalah mega proyek, saudara. Dan yang empunya proyek adalah siapa? Tuhan Yesus, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 16 di sana jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Artinya penjangkauan jiwa, penuaian jiwa ini itu adalah idenya Tuhan. Amin. Yesus datang ke dalam dunia karena rindu setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Setiap jiwa-jiwa mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Nah, jadi saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara ya. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mendelegasikan mega proyek ini kepada saudara dan saya. Amin. Kenapa saya bilang mega proyek? Karena ini proyek yang menjangkau seluruh dunia. Amin. Ini proyek yang melibatkan seluruh dunia. Amin. Ya, everyone reaching, ya, everyone, saudara. Nah, jadi setiap orang akan menjangkau, ya, setiap kita satu orang akan menjangkau satu orang untuk Tuhan Yesus. Dan ini bisa terjadi kalau kita semua mengerti panggilan ini dan saudara dan saya mau ambil bagian di dalam. Amin. Karena Yesus berpesan kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Matius 28 ya, ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Ini perintah Tuhan yang perlu saudara terus renungkan, karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini perintah Tuhan. Amin, saudara. Ini, saudaraku, kehendak Tuhan bagi setiap kita, ya. Sehingga saudaraku, penuaian jiwa ini adalah dampak dari apa? Sinergi antara Allah dan manusia. Amin. Ya, Tuhan memberikan perintah dan kita manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengeksekusi perintah itu. Amin. Untuk kita mengerjakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan revival. Ya, revival terjadi, saudaraku, ya, ketika kita mau meresponi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindu, yaitu setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Dan ketika saudara dan saya bergerak bersama, ya, dengan Roh Kudus yang ada dalam setiap kita, kita mau melakukan apa yang Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu menjadikan setiap bangsa menjadi murid Kristus, maka itu yang
terjadi penuaian. Amin. Nah, saudara, berapa banyak yang rindu dipakai Tuhan menuai jiwa-jiwa? Ya, saya tambah pertanyaannya, karena seringkali banyak yang rindu, tapi ketika ditanya berapa banyak yang siap, nah itu kan, nah cuma yang tidak ada tuh yang siap. Berapa banyak yang siap, berapa banyak yang rindu ditambah siap. Ya, jadi ada orang yang cuma rindu, kepengen dipakai Tuhan. Tapi Yesaya 6 ayat 8 berkata apa? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Ada banyak kan yang berdoa, ini aku Tuhan, utuslah dia. Enggak, saudara. Ya, yang akan dipakai Tuhan hari-hari ini dengan dahsyat, yang berkata, ini aku Tuhan dan aku siap Tuhan. Amin. Ini satu paket, saudara. Ya, jadi kita perlu siap. Nah, saudara, mari kita belajar, saudaraku, siang hari ini. Saudaraku, bagaimana supaya saudara ini bisa maksimal, ya, dipakai Tuhan dengan dahsyat hari-hari ini untuk menuai jiwa-jiwa. Karena Tuhan berkata, sekarang waktunya menuai. Amin. Harvest now. Amin. Harvest now. Harvest now, jawab harvest now. 1, 2, 3. Harvest now. Harvest now. Harvest now. Harvest now. Yes, kita sepakat ya bahwa ini waktu penuaian, saudara. Waktunya kita menuai. Yang pertama, saudaraku, adalah kita perlu mengalami yang namanya deliverance, atau kita perlu pembebasan, kelepasan, ya. Dan yang kedua, kita perlu dimuridkan. Dan poin ketiga adalah kita perlu on fire, menjaga api tetap menyala, ya. Menjaga api Tuhan tetap menyala. Dan yang keempat, kita perlu fokus kepada jiwa-jiwa. Mari kita belajar per poin satu demi satu. Kita buka dalam Matius 21 ayat 1 sampai 2. Kita baca firman ini bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, tadi saya bilang yang pertama adalah kita perlu mengalami kelepasan. Kita perlu dilepaskan. Di sini kita melihat dikatakan pada waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka pergi, ya, mengambil, ya, dikatakan tadi keledai, saudaraku, yang sedang terikat, lepaskan mereka dan bawa kepadaku, ya, karena Tuhan akan pakai keledai ini. Siang hari ini saya mau berkata, mohon maaf, ini hanya contoh. Saudara dan saya ini adalah keledai. Saya kasih perumpamaan saja ya, saudara. Nah, jadi saudaraku, sebelum kita dipakai Tuhan, kita terlebih dahulu kita harus melepaskan rantai-rantai yang membelenggu kita. Ya, ada banyak rantai yang menghalangi kita hari-hari ini untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa, untuk kita bisa dipakai dengan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi saudaraku di sini, ya, iblis bisa mencobai kita semua. Kita di sini tidak ada yang lepas dari pencobaan iblis. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang akan dirantai iblis, orang yang akan diperbudak oleh iblis, orang yang akan disiksa oleh iblis adalah orang yang coba-coba melangkah masuk teritorinya iblis. Daerah kekuasaannya iblis apa? Dosa.
Itu daerah kekuasaannya setan, saudara. Ya, saudara kalau masuk di sebuah daerah, kalau saudara melangkah masuk di daerah orang, misal contoh mungkin di Papua ya. Karena dulu saya punya saksikan, ada dulu adik saya di Papua. Dan kalau ada orang baru masuk di situ, tidak diketahui identitasnya, mereka akan dipanah dari jauh, saudara. Ya, dipanah. Karena apa? Mereka masuk dalam teritori di mana orang di situ menjaga daerah itu, sehingga kalau ada orang yang tidak ditahu tujuannya apa masuk, tidak perlu ditanya, langsung dipanah. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa apa yang menghalangi kita? Kita dirantai oleh setan, saudara. Iya, sehingga di sini saya bilang sebelum kita mau dipakai Tuhan, lepaskan itu rantai-rantai itu. Saya kemarin ngajar saudara, dan saya mengajarkan tentang firman yang menjadi manusia. Dan di akhir daripada materi itu kan di situ ada di mana kita belajar dari teladan hidup Yesus. Jadi saya mulai tanya murid satu persatu waktu selesai ngajar, karena saya masih ada waktu. Coba kamu cerita bersaksi dari sekian hidup Yesus, teladan apa yang kamu sudah lakukan? Dan saudara itu, wah saya bilang ini kelas rasa HMC. Tahu HMC ya? Healing Movement Camp gitu, acara kelepasan gitu. Karena satu cerita nangis gitu, karena kebanyakan mereka itu sakit hati ya, dilukai, sehingga itu tadi saudaraku tidak bisa mengampuni. Jadi saya tanya, kamu udah HMC belum? Belum kak, gitu kan. Jadi yang murid kemarin itu hampir semuanya belum HMC. Jadi nanti bulan 10 kita rencana akan ada HMC. Sudah ada pasiennya papi, sudah banyak kemarin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, itu mereka tuh saya bilang Tuhan ya. Ini saudara tahu nggak? Yang berdiri di depan sini, ini mantan HMC semua, saudara. Ya, saya. Kita tidak akan bisa dipakai dengan Tuhan kalau iblis masih merantai kita. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku, perlu kita rantai itu harus diputuskan. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku di sini, jangan sampai kita hari-hari ini, saya bilang tadi, jangan coba-coba melangkah ke dalam daerah kekuasaannya setan, yaitu dosa. Kita melangkah satu langkah, besoknya dia tarik kita 2 langkah. Anda 2 langkah, besok ditarik 3 langkah. Nah, jadi seperti tadi kita diingat tentang bagaimana menjaga kekudusan dalam hak seksual, saudara. Ya, itu dimulai dari mana sih kita terjerumus? Kita kan nggak langsung tuh lakukan. Tapi kita melangkah dengan sedikit, anggap biasa, normal kan, namanya anak muda. Ya kan? Apalagi sekarang zaman modern, masa sih kaku-kaku banget pacaran? Ya itu loh, anggap remeh. Akhirnya lama-lama sudah dijerumus, dirantai setan di dalam. Nah, jadi saudara di sini, mari kita hari-hari ini menyadari bahwa panggilan saudara dan saya ini adalah akan dipakai Tuhan, bukan dipakai setan. Iya, Tuhan mau pakai kita untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai kita untuk menuntaskan amanat agung. Sehingga saudara, kalau saudara udah tahu itu dosa saudaraku, jangan tinggal di sana. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, we can fall in sin, but please don't live in sin. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa, itu beda. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita sadar, kita cepat datang minta ampun kepada Tuhan. Kita balik ya, kita bertobat balik 180 derajat ya. Itu sudah diulang-ulang diajarin, pertobatan itu putarnya berapa? 180. Jangan 360. Kalau begini namanya tobat kumat. 360 balik lagi saudara.
Tapi namanya pertobatan, kita balik, kita putar, dan kita maju kepada Tuhan. Amin. Kita melangkah dalam kebenaran, itu namanya pertobatan. Ya, nah, jadi saudara di sini mari kita menyadari hari-hari ini supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dirantai oleh setan. Kalau tahu itu dosa, datang kepada Tuhan, saudara. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Yes, kita perlu Tuhan. Tapi yang penting di sini ya kemauan kita, komitmen kita, mau didoain bolak-balik, mau ditumpang tangan dari atas sampai bawah. Ya, tapi kalau kitanya sendiri tidak mau komitmen, tidak mau tinggalkan dosa, tidak akan bisa, saudaraku. Ya. Lepas dari dosa tidak bisa dengan tumpang tangan, saudara. Tetapi itu adalah apa? Keputusan kita. Kita sadar bahwa saya tidak mau diperhamba oleh dosa. Saya milik Kristus dan hidupku dipersiapkan Tuhan. Seperti keledai tadi itu, saudaraku. Yang pertama, Tuhan minta kepada murid-muridnya supaya dilepaskan. Ya, itu tali yang mengikat sebelum dibawa kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, saudara, bagaimana kita terus supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan maksimal menuai jiwa-jiwa, yaitu mari kita follow who follow Jesus. Mari kita terus mengikut orang-orang yang mengikut Yesus. Amin. Kita baca firman-Nya di dalam Matius 21 ayat 6 sampai 7. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Jadi saudaraku di sini, keledai tadi, saya ngomong keledai itu adalah saudara dan saya. Ketika kita sudah dilepaskan, rantai itu sudah dilepaskan, saudara sudah didoakan, mungkin saudara sudah dilayani pelepasan, sudah masuk dalam HMC, mari terus berjalan mengikut orang yang mengikut Yesus. Ya, saudaraku di sini, ya mungkin lebih jelas kalau ada yang saya bisa kasih contoh 3 depan ini, boleh langsung maju nggak supaya gampang. Ya, biar lebih, saya pingin ini saudaraku betul-betul nangkap. Ya, jadi siapa kira-kira yang jadi keledai? Ini yang di tengah lah. Ini kan kecil. Ini keledai. Ini keledai ini udah dilepas rantainya ini, saudara. Ini luar biasa sudah ini. Ya, nah jadi saudaraku saya bilang tadi, ya ini gambaran yang sudah dilepas rantainya. Saudaraku, ketika kita sudah mengalami kelepasan, kita perlu terus berjalan bersama dengan orang yang mengikut Yesus. Jadi saudaraku, Yesus tadi mengutus 2. Jadi satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya. Jadi seperti begini harusnya. Waktu kita sudah mengalami kelepasan, ini keledai ini saudaraku, dia harus di tengah. Artinya apa? Dia harus digembalakan. Dia harus dimentor, ya. Karena ya namanya keledai itu ya, kalau sudah lepas dia punya ikatan, kira dia nanduk ke sana kemari tuh. Karena banyak orang salah paham. Ketika mereka mengalami kelepasan, mereka sudah dilepaskan, mereka bilang bebas, merdeka gitu kan. Sadarkah saudara bahwa ketika kita sudah mengalami kelepasan, kita masuk ke dalam medan pertempuran yang baru lagi. Iblis akan berusaha untuk tarik kita kembali, untuk bawa kita kembali kepada hidup yang lama. Oleh karena itu, ketika engkau sudah dilepaskan, jangan berjalan sendiri. Engkau butuh mentor, yaitu orang yang mengikut Yesus, orang yang tahu kebenaran. Ya, karena kenapa butuh 2? Karena mungkin seringkali bisa ini orangnya semangat sekali mungkin, tapi dia bisa kurang mungkin dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan, atau dia tidak terlalu bisa membimbing dalam hal rohani. Tapi yang di sebelah ada orang lagi yang akan mengajar kita untuk berjalan dalam kebenaran. Amin.
Jadi saudara, pentingnya kita dimentor dan supaya jadi berjalan bersama, ya, untuk kita sampai kepada Yesus, saudara, ya, untuk sampai kepada Yesus. Dia, ya, mari ke sini, pegang tangan, ya, seperti begini, saudara. Ya, contoh saja. Ya, sudah, thank you, Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita perlu, ya, saudaraku di sini dimentor, ya. Saudara jangan takut dimentor, ya. Saudara, banyak orang, saya lihat banyak orang itu takut dimentor. Banyak orang takut dekat dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu mengajar, ya. Banyak orang yang takut dengan pemimpin, apalagi pemimpin rohani, karena dia udah tahu pasti itu yang dia lihat itu kesalahan saya. Pasti yang dia lihat itu, yang dia pantau itu kekurangan saya, saudara, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu dimentor dengan orang-orang yang memang kita tahu dia mengikut Yesus. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ya, ini saya terbuka mumpung ada Papi di belakang, saudara. Ini kesaksian yang udah lama banget, tapi belum pernah mungkin saya saksikan. Saya dulu waktu awal-awal dijadwal, dulu masih di Mongko, kami waktu itu di Mongko, ya. Saya kalau mau khotbah, saya lihat jadwal. Dulu kan masih ada Tinhau, masih ada Mongko. Dan waktu itu saudaraku, saya ini saya mau khotbah, saya lihat jadwal. Kira-kira Papi, Mami datang nggak ya? Saya takut kalau mereka ada kalau saya khotbah. Jujur, saya tuh rasa nggak berani karena dalam pikiran saya mereka datang itu melihat kurangnya saya di mana dan nanti saya dimarah. Itu di pikiran saya. Sehingga situ saya, aduh, kalau mereka mau datang, saya lihat kalau ndak ada jadwal di Tinhau, dia pasti ke Mongko, pasti datang. Jadi saya deg-degan loh, benar. Saya deg-degan. Tapi ketika saya dibukakan Tuhan bahwa saudaraku, justru saudara, kalau kita punya mentor harusnya kita bersyukur. Amin. Karena mereka orang-orang yang akan memperhatikan kita, saudaraku, sehingga kalau ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, ada yang memberitahu kita. Amin. Kita salah, ada yang menegur, ada yang meluruskan. Saya sampai hari ini saya sering dipanggil Papi, saudara, ya. Saya terus belajar karena kita ini akan butuh mentor sampai Tuhan datang. Saudara dan saya dimentor Papi, Mami juga dimentor dari orang-orang tua rohani mereka, saudara. Nah, jadi jangan takut dimentor, ya. Kalau kita, saudaraku, punya mentor yang di dalam Tuhan, ada orang-orang yang tulus. Saya percaya kalau orang-orang yang mengikuti Yesus, ketika mereka menegur kita, ketika mengarahkan kita, itu bukan karena benci kepada kita, bukan karena marah kepada kita, tapi dia ingin kita lakukan yang terbaik. Sehingga jangan takut ditegur, ya, jangan takut salah. Bolak-balik kita ngomong, tempat ini tempat kita belajar, saudara. Amin. Saudara, jadi nggak apa-apa kalau kita salah di rumah sendiri, kan ya is okay, ya. Kita ditegur, diingatkan, kita tetap anak. Amin. Jadi saudaraku, jangan takut. Karena kalau kita dekat dengan pemimpin, saya buka rahasia supaya jangan takut dekat dengan pemimpin, ya, saudara. Saya bilang begini, dekat di sini bukan karena kita punya tujuan yang nggak baik, yang nggak tulus, ya. Ada udang di balik bakwan, enggak, saudaraku. Tapi kalau memang kita mau belajar, kita ingin tahu banyak dari pemimpin kita yang kita tahu orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan takut dekat. Karena ada dua berkatnya ketika kita dekat dengan pemimpin, saudara. Yang pertama tadi, ketika ada kekurangan, kesalahan kita, ada orang-orang yang mengingatkan kita, menegur kita. Dan yang kedua, ketika kita dekat pemimpin, potensi yang ada dalam diri kita akan ketahuan. Betul nggak, saudara?
Saudara, di sini tidak mungkin yang WL, yang singer tadi ucuk-ucuk bisa naik di sini, saudara. Ada gembala mereka yang memperhatikan mereka waktu di kul. Oh, ini ada potensi, ini punya talenta. Sehingga ketika Kak Feli bilang, ayo siapa yang bisa diaudisi jadi singer, maka diajukanlah mereka kepada Kak Feli. Betul kan? Nah, kalau kita cuma datang ibadah, habis ibadah keluar nggak tahu kemana, tidak mau digembalakan, tidak mau dimuridkan, bagaimana ketahuan potensi dalam diri saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan takut dimentor, jangan takut digembalakan, saudaraku, karena potensimu yang tersembunyi akan ketahuan. Saya mungkin kalau dulu saya cuma datang ibadah, habis itu saya selesai ibadah saya keluar, saya tidak pernah bergabung. Saudara, kira-kira saya bisa khotbah nggak di sini? Nggak mungkin. Karena saya mau dimuridkan di mentor, latihan di kul, ya. Akhirnya puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau saya bisa dipakai Tuhan, kita semuanya akan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, itu tadi ya, pentingnya kita dimentor, digembalakan dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara, mari juga saya mengingatkan kita, mari kita perkuat pondasi iman kita. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita lihat ada begitu banyak pengajaran berseliuran di mana-mana. Ya, saudara, kalau kita enggak pondasi iman, pondasi pengenalan kita dengan Tuhan tidak kuat, maka kita akan dengan mudah menjadi ragu, menjadi bimbang. Betul nggak, saudara? Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan yang belum menyelesaikan KOM 100, please ikut KOM 100, saudara. Ini pondasi dalam kekristenan kita. Kalau kita nggak ngerti, hari-hari ini begitu banyak yang diperdebatkan orang. Orang bilang tidak perlu bawa persembahan, tidak perlu bawa persepuluhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh uang. Benar, Tuhan tidak butuh uang, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Betul ya? Pekerjaan Tuhan butuh dana, saudara, dan itu dititip dalam setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya, gereja, orang yang bangun gereja bayar tukang beli semen tidak pakai daun. Listrik AC tidak bayar pakai kertas, pakai dana, pakai uang. Sehingga saudara jangan mau ya diragukan apa yang sudah saudara kerjakan dengan benar dengan orang-orang yang tidak mengerti. Kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Kita nggak boleh hakimi mereka, itu hak mereka. Tapi saudara yang sudah tahu kebenaran, jangan mau. Orang bilang tidak boleh bahasa roh, jangan bahasa roh kalau tidak ada yang menterjemahkan. Ya, bahasa roh tidak bisa diterjemahkan. Ditafsirkannya iya, beda terjemahkan sama tafsiran, beda. Ya, kalau diterjemahkan, ya misalnya bahasa Inggrisnya adalah eat, berarti kita waktu ada makan. Tapi kalau saudara ditafsirkan, mungkin saya bilang, aduh, kira-kira apa, saudara tahu apa? Lapar, pingin dikasih makan. Nah, itu namanya ditafsirkan. Saya nggak ngomong saya mau makan, tapi saudara bisa tafsir, kayak apa kelaparan tuh. Nah, itu namanya. Nah, jadi kalau orang bilang jangan bahasa roh tidak ditafsir, jangan bahasa roh. Saudara, ya sudah, kalau kamu nggak mau ya silakan. Tapi jangan kita yang sudah bahasa roh disuruh berhenti. Nehi. Tidak. Karena kenapa? Kita sudah ngalami berkat dari berbahasa roh. Benar gak? Jangan kita yang sudah terima berkatnya mau ikut-ikut mereka, ya tidak. Ya, jadi saudara, ini kenapa kita bisa begini? Karena kita udah punya pondasi dalam kekristenan kita. Kita baca firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab.
Amin, saudara. Jadi kalau masih ada yang ragu dengar pengajaran ini, iya kira-kira betul nggak ya? Kayaknya yang di sana itu masuk akal loh. Ya, kalau di sini kayaknya nggak masuk akal deh. Ya saya bilang, ya memang. Apalagi kalau orang pengajaran Allah Tritunggal, saudara. Banyak kan orang yang tinggalkan Yesus karena mereka mendengar pengajaran orang yang gak kenal Yesus. Akhirnya dia bilang, udah benar ya, kalau kayaknya ini pengajarannya ini masuk akal loh. Jadi udah dia tinggalkan dan dia ikut mereka. Kan aneh toh, mereka lebih dengar penjelasan dari orang-orang yang tidak baca Alkitab secara utuh. Nah, oleh karena itu pentingnya saudara, kita harus kuat di dalam pondasi iman kita. Amin. Nah, jadi itu tadi yang masih ragu kalau dengar ini betul nggak ya, perpuluhan nggak ya, bahasa roh nggak ya. Kalau masih ragu saudaraku ya, masuk kom 100 lagi deh. Ya, ikut kom 100 lagi biar tambah jelas. Nah, jadi tadi ada sudah 2 yang saya bagikan adalah di mana kita tadi yang pertama kita harus saudaraku rantai itu dilepaskan. Dan ketika rantai itu sudah dilepas, mari kita terus saudaraku untuk kita mau berjalan dengan orang yang mengikut Yesus. Kita mau dimentor ya, kita mau terus diarahkan supaya kita bisa sampai kepada tujuan Yesus. Dan saudara berikutnya adalah mari kita terus menjaga api doa pujian penyembahan. Jangan biarkan api itu padam ya saudara. Kita baca bersama-sama dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. 3, 2, 1. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi berikutnya apa yang perlu saudara kita kerjakan ya, saudara, mari kita terus menjaga api itu terus menyala saudara. Ada 3 api yang terus kita harus jaga, yaitu yang pertama saudaraku ya, kita menjaga api Roh Kudus. Ya, api Roh Kudus itu harus terus berkobar-kobar di dalam hidup setiap kita. Melalui apa? Kita terus banyak membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita banyak berbahasa roh ya, dan juga kita jaga api kasih kita. Kasih kita kepada Tuhan, jangan sampai kita suam-suam kuku ya. Dan begitupun kasih kita kepada sesama. Mari kita terus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita peduli saudaraku, kita doakan mereka yang saudaraku, mereka yang kita tahu mereka sudah jauh dari Tuhan atau mungkin mereka tidak percaya kasih Tuhan. Itu bagian dari saudara. Terus kita minta apa? Belas kasihan Tuhan dalam setiap kita. Supaya ketika kita memiliki belas kasihan itu, maka kita akan terus fokus kepada jiwa-jiwa. Amin. Yang berikutnya adalah apa, saudaraku? Kita fokus kepada jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu. Artinya kita disuruh fokus saudara. Mari jangan lagi kita terus hanya fokus kepada diri kita. Loh kok saya belum diberkati? Loh kok saya belum disembuhkan? Bagaimana saya bisa mau jadi berkat? Bagaimana saya bisa mendoakan orang? Masalah saya belum selesai. Yesus berkata, ini waktunya untuk menuai. Sehingga mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Ya, kita melihat jiwa-jiwa saudaraku, karena ini waktunya mereka untuk dituai. Saudara, kalau lagi yang petani ya, kalau sudah waktunya dituai dan kita tidak tuai, maka yang rugi saudaraku adalah apa? Kita sendiri. Karena apa? Busuk
tuaian itu menjadi rusak. Saudara, saya percaya kita yang ada dalam ruangan ini kita tidak ingin satu jiwa pun binasa. Amin, saudara. Oleh karena itu biarlah kita fokus, kita doa buat mereka, kita bagikan Injil, bagikan kesaksian kita. Tidak perlu tunggu yang gede, maksudnya menurut kita hal yang besar baru kita mau cerita tentang Yesus. Cerita kebaikan Tuhan yang saudara dan saya alami, ya, pengalaman kita dengan Tuhan. Bagikan kesaksianmu tentang Yesus kepada jiwa-jiwa, karena sesungguhnya ini waktunya mereka untuk dituai, dan ini waktunya mereka untuk apa, saudara? Bertemu dengan Tuhan secara otentik melalui setiap kita. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.